bab salat gerhana, salat istisqa dan salat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Satu ayat dan 3 hadis kita akan bahas di dalam bab salat istisqa dan salat gerhana matahari, begitu juga gerhana bulan. At-targhibu fi salatil istisqa'i wal kusufi, perihal menggemarkan pada salat minta hujan dan salat gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan. Wat tarhibu min qaulil insan, dan peringatan daripada ucapan seseorang, mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diturunkan hujan dengan sebab bintang anu. Jadi nggak boleh seseorang menisbatkan turun hujan gara-gara bintang anu, seolah-olah bintang yang mengatur turunnya hujan. Itu dilarang. Qala Allahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala dalam surah Nuh ayat 10 ayat 11, faqultus taghfiru rabbakum, maka aku berkata. Allah lagi menceritakan Nabi Nuh menyampaikan ucapannya kepada kaumnya. Saya berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Minta ampun. Ini umatnya Nabi Nuh maksiat berlarut-larut sampai akhirnya terjadi kiamat kecil. Bayangkan saja, paling lama Nabi Nuh berdakwah 900-an tahun. Yang beriman kisaran 80 orang. Bayangin ratusan tahun berdakwah. Yaitulah yang beriman itu yang diangkut di kapal sebelum dikaramkan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau orang masih mau memohon ampun, menyadari kesalahan, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan langit. Ini disebut min itlaqil mahal alal hal, disebut langit yang dimaksud isinya apa tuh? Hujan. Allah akan turunkan hujan dari tempatnya, dari langit, midrara, berlimpah. Kalau orang memohon ampun kepada Allah, Allah masih curahkan rahmatnya. Yursilis sama alaikum midrara. Lanjutan ayatnya tuh, wa yumdidukum bi amwalin wa banina.
Allah bakal tambahkan kamu harta dan anak keturunan. Kemudian hadis yang kita baca di bab ini dikutipkan oleh pengarang 3 buah hadis. Pertama dari Ibnu Abbas, kedua dari Mughirah bin Syu'bah, ketiga dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Hadis yang pertama, wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, keluar Nabi. Ini artinya melaksanakan sholat istisqa, ngerjainnya memang di luar, di lapangan. Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mubtadzilan au mutabadzilan, mutakhasyian, mutarassilan, mutadarrian. Ini hal namanya, dalam keadaan tawadhu, yaitu zahiran alaihi atharul khasyah, tampak atasnya bekas ketakutan. Itu kalau mau ngerjain begitu, dari raut mukanya tampak tanda ketakutan kepada Allah. Mubtadzilan, yaitu labisan thiyabal bazlah, dalam keadaan memakai pakaian yang hari-hari, pakaian sederhana. Kalau kita mau berangkat sholat Idul Fitri, sunnah pakai pakaian yang bagus. Tapi kalau mau berangkat sholat istisqa, afdolnya pakai pakaian hari-hari. Karena posisi kita bukan seperti Idul Fitri dalam suasana sukacita, tapi dalam posisi butuh kepada Allah. Nggak turun-turun hujan. Jangan nunjukin kemewahan. Bahkan di lain hadis apa? Puasa 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Terus pemerintahnya menganjurkan tobat yang pada berkelahi supaya pada rukun islah, termasuk pada hari hanya juga pada posisi puasa sunnah. Berangkat ke lapangan, yang punya hewan tuntun hewannya, yang punya anak kecil bawa anak kecilnya ke lapangan. Boleh jadi makhluk-makhluk yang enggak berdosa ini dipandang, mudah-mudahan doanya lebih mustajab. Begitu adab-adabnya mau berangkat sholat istisqa. Pakaiannya pakaian hari-hari. Barangkali kalau dia naik mobil mewah sholat Idul Fitri, sholat istisqa, naik kendaraan yang sederhana. Mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk, zahiran alaihi atharul khusyu'i wal khauf, tampak atasnya bekas kekhusyuan dan ketakutan. Mutadarrian, mubtahilan ilallahi tabaraka wa ta'ala, ibtihal, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain Nabi keluar? Yang Ibnu Abbas ceritakan, dalam keadaan seperti tadi, fasalla raq'ataini, lalu Nabi sholat 2 rakaat kama yusolli fil id, sebagaimana Nabi sholat pada id. Dari lafaz ini memberi isyarat kaifiat tata cara sholat istisqa sama dengan tata cara sholat id. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram, takbir 7 kali. Nanti rakaat kedua setelah takbir intiqal, takbir berpindah dari sujud ke berdiri,
lalu dia takbir 5 kali. Tata caranya sama dengan tata cara sholat id, itu istisqa. Cuma bedanya kalau istisqa tidak mesti pelaksanaannya pada pagi hari, boleh dilakukan siang bahkan malam boleh. Cuma kalau sholat id dari sisi waktu, dari terbit matahari setinggi galah sampai tergelincir matahari zuhur. Cuma kalau istisqa tidak mesti di waktu itu aja, ba'da zuhur pun boleh. Itu perbedaannya. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi, Nabi tidak berkhutbah sebagaimana khutbah kamu ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi, dan Nasai dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini hadis berbicara tentang salat istisqa. Sekarang kita lanjut tentang latar belakang terjadinya salat gerhana. Pernah terjadi di masa Nabi hidup terjadi peristiwa gerhana matahari tahun 9 Hijriah. Pada saat terjadi pula wafat putranya Nabi yang masih kecil, Ibrahim. Ini bukan dari istri Khadijah, Ibrahim dari istri Nabi yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Dulu Mariyatul Qibtiyah hadiah dari Raja Muqawqis. Mariyatul Qibtiyah. Bukannya artinya hadiah langsung dijadiin gitu, bukan. Ya tentu Mariyatul Qibtiyah beriman dan dia bagian daripada selir, ya. Selanjutnya, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. In kasafatis syamsu, gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari wafat Ibrahim, putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalan nas, ini orang-orang coba menghubung-hubungkan. Kalau istilah sekarang apa tuh? Cocokologi, dicocok-cocokin. Tuh lihat, baru anak Nabi wafat terjadi gerhana. Nabi nggak biarkan umat ini pada mitos jahiliyah kayak gitu, nggak ada kaitannya. Mati memang ajal, gerhana memang kehendak Allah, jangan dikait-kaitkan. Faqalan nasu, orang-orang berkata, in kasafatis syamsu li mauti Ibrahim. Wah, terjadi gerhana matahari gara-gara mati Ibrahim, putranya Nabi. Tuh lihat gerhana tuh. Nabi menepis anggapan yang keliru ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari, bulan, dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan, ini tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Layan kasifani li mauti ahadin, tidaklah matahari dan bulan terjadi gerhana
lantaran matinya seseorang, wala lihayatihi, tidak pula terjadi keduanya lantaran kelahirannya seseorang. Wah, si fulan lahir terjadi gerhana, enggak ada hubungannya ya. Fa idza ra'aitumuhuma, Nabi ajarkan bagaimana menyikapi gerhana. Kalau kamu melihat terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan, fad'ullah, itu yang disuruh Nabi, berdoalah kamu kepada Allah. Kita banyak-banyak berdoa. Kenapa? Ini perputaran bulan, bumi, matahari. Kira-kira kalau sampai terjadi gesekan, benturan, apa yang terjadi? Ya. Kita menyimpang sedikit masalah tanda-tanda dekatnya akhir zaman. 15 abad yang lalu Nabi ingatkan, ciri kiamat matahari terbit dari barat. Lah biasa terbit dari timur, terbit dari barat. Ilmuwan menyelidiki yang sudah ada sekarang itu ada pergeseran perputaran planet Mars, planet yang dekat dengan bumi. Dia biasa berputar sama dengan berputarnya bumi, kayak kita tawaf tuh. Nah, ini planet Mars terjadi pergeseran, berbalik muternya begini. Itu Mars udah terjadi sekarang. Jadi kata ilmuwan, gak menutup kemungkinan planet-planet yang lain termasuk bumi bakal berbalik. Lah kalau bakal berbalik berarti matahari terbit dari mana? Dari barat. Dampaknya kita bayangkan, kalau perputaran itu terbalik, kompas berbalik, udah nggak utara selatan lagi, berbalik selatan utara jadinya. Konsekuensinya gejolak alam bagaimana dari berbaliknya perputaran. Sebelum ilmuwan katakan, Nabi udah ingatkan tanda kiamat matahari terbit dari barat ya. Jadi ada satu planet udah mulai berbalik begini, planet Mars. Nah, pantas kalau dalam peristiwa gerhana kita disuruh banyak-banyak berdoa kepada Allah, wasallu, dan sholatlah. Nah, ini penekanan bab kita di sini tentang anjuran sholat sunat gerhana. Sampai kapan? Hatta yankashifa, sehingga tersingkap ma bikum, apa yang ada pada kamu. Kalau udah terang lagi ya sudah selesai. Gerhana matahari dari mulai awal terjadi gerhana sampai selesai, di situ masih ada waktu sholat gerhana. Kalau gerhananya sudah selesai, maka selesailah perintah sholat gerhana. Udah nggak perlu lagi dikerjakan. Ini namanya sholat sunat sababuha al-muqarin, sholat sunat yang sebabnya datang berbarengan, berbareng datangnya gerhana disunnahkan sholat. Begitu sebab gerhananya hilang, maka sudah selesailah pelaksanaan sholat gerhana. Muttafaqun alaih, hadis disepakati atasnya oleh Bukhari Muslim. Wa indal Bukhari, pada riwayat Bukhari lafaznya wasallu hatta tanjalia, bukan hatta yankashifa tapi tanjalia, hingga jelaslah asyamsu, itu matahari, artinya udah terang lagi. Walaisa inda Muslim, dan tidak ada pada riwayat Muslim lafaz in kasafatis syamsu li mauti Ibrahim. Hadis yang terakhir, hadis ketiga, tentang apa?
peringatan, jangan suka mengkait-kaitkan terjadinya hujan karena bintang anu. Wah, kalau terjadi bintang anu maka terjadi hujan. Itu dilarang oleh Nabi. Nggak boleh menisbatkan kekuasaan kepada makhluk. Yang berhak turunkan hujan Allah Ta'ala. Allah perintahkan malaikat yang bertugas menurunkan, diturunkan hujan. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ithra sama'in ay matarin minal laili, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda selepas hujan daripada malam hari. Disebut sama langit, yang dimaksud yang turun dari langit yaitu hujan. Nabi pernah bersabda selepas turunnya hujan di malam hari, hal tadruna madza qala rabbukumul lailah, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhanmu semalam? Qalu, mereka para sahabat adabnya kalau nggak tahu dia serahkan kepada Allah dan Rasul. Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah saja dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami nggak tahu apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Qala, Nabi bersabda, qala Allah, berfirman Allah. Ini namanya hadis qudsi. Nabi menyampaikan firman Allah. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari akan ada di antara hamba-hambaku yang masih tetap beriman kepadaku dan dia ingkar kepada yang lain. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diturunkan hujan dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Inilah orang yang beriman. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Orang tersebut dia beriman kepadaku, dia kafir, dia ingkar terhadap planet bintang-bintang. Artinya apa? Dia kagak kaitkan turunnya hujan dengan kemampuan bintang-bintang itu. Mereka nggak punya asar, nggak punya pengaruh itu bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengucapkan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diturunkan hujan gara-gara bintang anu begini begini begini, gara-gara bintang anu, fahuwa kafirun bi, orang ini yang kafir dengan aku, wa mu'minun bil kawakib, dia percayanya sama bintang-bintang. Maka ini hadis yang ketiga sesuai dengan judulnya, teguran at-tarhib, peringatan. Jangan sampai seorang muslim mengucapkan ketika turun hujan, hujan gara-gara bintang anu, bintang anu. Nggak boleh, ini bisa merusak akidah kita. Sandarkan perbuatan yang terjadi itu kepada Allah Ta'ala. Turun hujan, alhamdulillah, ini anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat keterangan di bawah tentang hadis-hadis tadi. Wa fil hadisi raddun ala awaidil jahiliyah. Di hadis ini merupakan sanggahan, bantahan atas adat-adat jahiliyah, wa bayanu haqiqatil kusufi wal khusufi syar'an,
juga menerangkan hakikat gerhana bulan, gerhana matahari, gerhana bulan menurut syariat. Wa annahuma min ayatillah, bahwasanya bulan dan matahari bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan karena kematian maupun kelahiran seseorang, nggak ada hubungannya. Dan di hadis itu juga annal iltija'a ilallahi indal makhawifi bid du'ai sababu mahwi ma farata minal isyan. Berlindung kepada Allah di saat ketakutan dengan berdoa, ini sebab dihapusnya dosa-dosa yang berlebih-lebihan. Saat kita kepepet ketakutan, berlindung kepada Allah dengan memperbanyak doa, itu menjadi sebab dihapusnya maksiat-maksiat. Fayazulu bihil khaufu, sehingga hilanglah rasa ketakutan itu. Jadi sering-sering iltija, berlindung pada Allah, banyak-banyak berdoa. Kayak sekarang nih cuacanya kan ekstrim, dikatanya musim panas. Biasanya musim panas turun hujan enggak? Enggak. Ternyata banjir lahar. Habis itu jembatan-jembatan. Saudara-saudara kita mengungsi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran mereka. Ini bagian daripada ujian dan peringatan sekaligus. Barangkali manusia ini sudah terlalu jauh kepada Allah Ta'ala. Wa fihi, dan di hadis ini juga menjadi peringatan annadzunuba sababun lil balaya wal uqubatil ajilati wal ajilah, nas'alullah as-salamah. Dosa-dosa menjadi sebab terjadinya bala bencana. Itu dia tuh. Dosa itu menjadi sebab terjadinya bencana. Coba bayangin, zaman Nabi Nuh maksiat udah merajalela, terjadi bencana air bah. Zaman Nabi Lut terjadi bencana gara-gara apa? Seks sejenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Di zaman Nabi Musa, penguasa sewenang-wenang itu Fir'aun kepada rakyat, terjadi bencana, karam tenggelam. Lah sekarang kita perhatikan, di zaman sekarang di negeri kita itu maksiat-maksiat yang ada di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Musa, komplit ada tumplek. Kita nggak bayangkan bencana apa lagi. Lah kita umat Islam, wabil khusus yang di Jakarta, apa terima kalau kegiatan LGBT mau diadakan di Jakarta? Allahu Akbar, bencana apa lagi nanti bakal turun? Jangan sampai terjadi itu turun bencana, sudah terang-terangan merajalela. Padahal peristiwa kaum Nabi Lut diabadikan dalam Al-Quran. Lelaki menyukai lelaki, perempuan menyukai perempuan. Nggak tanggung-tanggung bencananya. Turun hujan batu. Dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir itu disebutkan batu yang terkecil sebesar unta. Dan di batu itu sudah terpatri nama calon korbannya. Nih si fulan nih, pelaku LGBT. Dikejar langsung dengan batu itu. Ibarat melinju, menjret jadi emping itu. Habis. Itu terjadi di mana? Di negeri Sazum. Atau sekarang disebutnya Sodom. Habis itu.
hancur. Dan gak usah jauh-jauh, di negeri kita, di Pulau Jawa, sekitar bilangan daerah Jawa Tengah, dulu pernah terjadi satu kampung udah menganut paham seks bebas, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, laki dengan perempuan. Gunung meletus, habis itu satu kampung, tewas, murka. Alam saja sudah begitu muak, gak sudi dengan keterlaluannya itu maksiat yang terang-terangan merajalela. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon sama Allah, semoga Allah selamatkan kita. Pelihara hadirin, kita punya keluarga, anak, keponakan, cucu, jangan sampai terkena penyakit LGBT ini. Berbahaya sekali, berbahaya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilmuhu atam, wa la ilma lana illa ma'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.